wabarakatuh. Kembali lagi di Ceritanto, Cerita Anto bersama saya Anto Sutanto. Kali ini saya akan mengangkat seorang musisi. Kalau kita ngomongin soal musisi itu mungkin udah biasa ya. Tapi kalau musisi dengan aktivitas lainnya itu baru luar biasa. Langsung aja yuk kita ngobrol-ngobrol sama yang namanya Mas Tiko Laksono. Yes. Apa kabar Mas? Baik. Baik ya. Halo guys. Aduh. Halo guys. Halo guys. Halo guys. Oke, Mas Tiko, boleh nggak ngobrol-ngobrol tentang backgroundnya Mas Tiko sebelum menjadi seorang musisi dan punya segudang aktivitas lain? Backgroundnya apa nih Mas? Background tuh kayak jelata dong Mas. Kayak jadi enggak. Rakyat biasa ya. Aku normal kayak aku dari daerah, aku dari Jogja. Terus aku pindah ke Jakarta 2008. Ya. 2008. Tapi 2003 aku di Jogja udah mulai start main musik. Dari 2003 itulah yang ganggu kuliah juga, jadi keganggu, jadi nggak selesai kuliahnya. Kuliahnya di apa tuh? Di musik juga atau? Nah, dulu aku pendidikan bahasa Inggris. Pendidikan bahasa Inggris. Kan nggak nyambung kan? Nggak nyambung banget. Nggak nyambung banget. Karena dulu waktu masuk kuliah itu bukan dipaksa, jadi kayak kalau di keluarga tuh kan ada kan, misalnya itu kakakmu di situ nih kuliah di sini, terus saudara juga di situ, jadi kayak aku disuruh masuk ke situ padahal nggak suka. Iya. Jadi buat orang tua jangan memaksa anaknya dikasih tahu, jadi kayak saya. Aduh. Ini emang yang terjadi di masyarakat Indonesia kebanyakan ya. Lo harus lulus kuliah, lo harus apa ya, macam-macam lah paradigma tentang itu ya. Lalu dari 2003 aku udah main band di kafe-kafe gitu, aku punya band rekaman juga. Namanya apa tuh Mas? Boleh tahu? Band di kafe dulu ada namanya, di zaman dulu banget. Banyak tapi Mas nggak bisa sebutin, malu. Oh, oke. Kalau teman-teman yang nonton, teman-teman bandku zaman dulu nggak ada yang main band kan, cuma aku sering main band. Oke. Jadi 2003 2005 aku start long trip itu, jadi kayak main band cuman ada yang di kapal gitu. Jadi di kapal apa? Kapal pesiar. Kapal pesiar. Dulu aku ikut cruise dari Singapura, jadi dia Asia Eropa tracknya. Oke. Aku main di situ 2 tahun. Itu biasanya kalau di kapal pesiar kan 8 bulan berlayar. Ya, aku pokoknya selama 2 tahun tuh aku kontrak kapal, jadi 6 bulan di kapal, 1 bulan istirahat, jalan lagi. Sampai 2007. Dan itu dua tahun ya? Iya, 2 tahun. 2007 aku stop, kayak udahlah, aku di kapal bosen kan, capek kan. Lihatnya laut doang ya. Dan orangnya kebanyakan itu aja. Dia lagi. 2008 akhirnya mutusin pindah ke Jakarta tuh. Pindah ke Jakarta, main musik, kenal. Jadi aku dulu ada senior pemain jazz di Indonesia lah, dia bawa aku dari Jogja ke Jakarta. Dari situ aku banyak kenal musisi. Terus aku sempat 4 tahun tinggal sama namanya Idang Rasidi, dia pemain jazz senior. Aku sempat 4 tahun tinggal bareng. Saya tahu Idang Rasidi ya. Aku tinggal bareng dia 4 tahun. Setelah itu saya pamit, kayak Om, aku ingin mandiri deh. Kalau aku di sini terus aku jadi buntutmu aja, aku nggak bisa ngapa-ngapain. Aku pengen dari Mas Idang Rasidi tentunya juga banyak belajar tentang musik. Banyak, aku ya udah kayak bapakku banget dia. Udah benar-benar ngajarin aku. Enggak, sebenarnya kalau dia mau ngajarin musik sih enggak, musik teknik sih enggak, dia lebih filosofi hidupnya. Aku banyak belajar dari dia. Gimana kamu jadi orang yang kuat, jadi orang yang nggak takut sama apapun. Karena di dunia ini kejam, kalau kita takut jadi injek kita hitnya itu kan. Dia ngajarin aku banyak. Aku pindah ke Jakarta. Dan fun fact-nya, aku pindah ke Jakarta cuma pegang uang 1.500.000. That's it. Dah, Itu aja. 1 juta buat bayar kos, 500 buat beli kasur. Oh my god. Terus itu 2012. Oke. Mulai start hidup sendiri. Tapi nggak tahu ya, memang
manusia tuh diciptain tuh nggak mungkin buat hal sia-sia. Di dunia tuh ada aja. Iya, selama kita masih diberikan nyawa ya, Iya. pasti kita ada maksudnya, aja. ada hikmahnya. Ada aja job walaupun kecil-kecil jarang, cuman bisa aja buat Dalam musik ya tentunya. dalam musik. Terus sampai 2017 tuh aku mulai ketemu orang-orang baru lah. Dan itu waktu itu lagi 2016 tuh lagi banyak Instagram kan. 2016 2017 sampai sampai 19 lah, sampai 19. Enggak, Instagram maksudnya sosial media. Cuman waktu itu yang paling kuat YouTube dan Instagram. Mulai tuh aku jangan sama temanku bikin kayak konten-konten gitu. Konten akhirnya ketemu orang lagi, mereka mau kasih modal, akhirnya aku bisa bikin semacam manajemen perusahaan gitu untuk konten kreator. Terus dari situ ketemu orang-orang lagi, aku nemuin hal baru, aku mulai kenal orang pemerintahan, tapi not a politik ya. Jadi mulai dari kayak hal-hal sosial, aku sempat dikasih project di NTT untuk project sosial. Jadi itu ngurusin di NTT itu wanita tuh kastanya tuh di bawah pria. Jadi di NTT hal normal untuk laki-laki mukul wanita, hal normal. Ini gue orang Indonesia tapi gue baru tahu loh ini ada di budaya itu kenyataannya kita gitu di NTT. Nah, kita datang ke sana ingin ini tapi benar ya, bukan hoax loh ya? Enggak, ini bener, aku terjun langsung. Aku datang ke sana melalui jalur Kementerian Pariwisata. Ingin mengubah paradigma itu. Nggak boleh, apapun alasannya, kekerasan fisik itu dilarang. Mengubah itu dan memang berat karena itu udah budaya. Jadi budaya banget. Wanita nggak salah pun boleh dipukul. Misalnya cowok lagi jalan bad mood, ketemu istrinya pukul aja. Dan gue speechless banget teman-teman. Kenyataannya dan ini masih sampai sekarang wanita dan anak-anak sangat butuh pertolongan di NTT. Jadi siapapun yang penonton ya, siapapun yang misalnya tergerak hatinya, kalau pengen tahu misalnya aku masa sih, silahkan datang sendiri ke sana. Apa yang ya selain daripada waktu itu Mas Diko, apa yang sekarang sampai per hari ini pemerintah coba lakukan untuk meminimalisir hal-hal ya istilahnya itu kan KDRT juga ya. Pemerintah itu udah cukup bagus sih sebenarnya programnya. Itu dari pariwisata dan Kementerian Desa udah bikin program sana masukin melalui budaya ya. Jadi aku ke sana itu ngajarin anak-anak gambar, ngajarin anak-anak main musik, nyanyi. Campaign-nya melalui sana, tapi disisipin semacam pesan. Wanita itu nggak seharusnya gini. Ini memang budaya, tapi budaya bisa diubah kalau emang nggak bagus. Ya masa kekerasan kan nggak boleh, maksudnya ini udah tahun 2020 kan, masih ganti. Dan alasannya juga kadang-kadang nggak logis juga, maksudnya tiba-tiba kayak dipukul gitu kan. Alasan logis pun nggak boleh mukul juga sebenarnya, karena memang kekerasan. Kekerasan nggak boleh. Betul. Ya, cuman sampai sekarang memang ada sih progresnya, cuman ya belum totali 100% bisa berubah karena itu memang sudah berakar mengakar mendarah daging. Tuh. Kemudian dari setelah NTT itu apa yang Mas Diko lakukan? Ini aku lagi sebenarnya bulan Januari ini aku berangkat lagi, cuman karena terkendala pandemi ini jadi ditunda. Tapi akan ada kesana lagi. Mungkin Maret kalau nggak salah kemarin. Jadi melalui musik dan memberikan pesan bahwa tidak seharusnya wanita diperlakukan yang tidak baik oleh laki-laki, itu yang pesan yang dibawa. Nah, teman-teman, Mas Diko Laksono ini kalau teman-teman melihat vlog saya dengan seorang wanita yang luar biasa banget yang namanya Medina, yang founder dari Authentic.Identity,
Mas Tiko ini adalah pencipta lagu dari apa judulnya Mas? Theme song dari Authentic Identity. Judulnya Kau Istimewa. Gimana sih Mas kok itu katanya kalau saya dengar dari Medina itu sangat cepat banget ini. Kok bisa langsung dapat instrumennya seperti itu, dan kemudian juga kalau mungkin teman-teman bisa lihat ya di sini, nanti saya akan tuliskan juga di video nih di sebelah kiri, dari karakter suaranya juga bagus gitu. Gimana sih kok Mas bisa sebagai pencipta lagu tuh bisa seperti itu tuh gimana tuh? Jadi awal ketemu Mbak Dina itu dia langsung cerita apa itu Authenticity, terus dia cerita tentang tujuannya, dia ingin menyampaikan apa. Yang aku tangkap waktu itu dia ingin menyampaikan orang tuh nggak boleh insecure, orang tuh harus percaya diri, harus jadi diri sendiri, nggak boleh membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Itu aku tangkap, dan aku pernah ngalamin fase itu juga. Aku pernah ngalamin fase dari down, kenapa aku bisa bangkit. Makanya cepet banget kata-katanya, aku nemu lirik lagunya. Aku dibantu sama ada namanya Olaf, dia vokal director Glenn Fredly, sama aku dibantu bikin liriknya, langsung seketika tuh bikin musiknya. Malamnya aku telepon nama penyanyinya Olive. Aku telepon Olivia, terus Olive bisa nggak malam ini take vokal. Dia datang malam take, terus besoknya cuma ngerapiin. Dina datang langsung bilang oke, ini aku suka. Langsung ya. Hari kedua tuh udah fix lagunya, udah fix, tinggal ngerapiin dikit. Iya. Jadi luar biasa banget ya, Authentic Identity ini satu yayasan yang edukasi, jangan merubah diri kita, justru memaksimalkan potensi kita yang ada, awareness bahwa kita punya kekurangan kelebihan dan memaksimalkan itu ya. Betul ya. Karena manusia lahir emang nggak sama, beda-beda. Udah dikasih, maksudnya contohnya aja keluar rumah ya deh, kita keluar rumah lihat pohon juga beda, ada pohon kelapa, ada pohon beringin. Orang pakai baju juga beda-beda, cara jalan juga beda-beda ya, dengan keunikannya sendiri. Tadi Mas Tiko mengatakan dapat banget ketika Mbak Medina mengatakan jangan mau menjadi seperti orang lain ya. Terus kemudian itu dapat banget karena pengalaman hidupnya Mas Tiko. Boleh nggak cerita sedikit tentang itu? Dan kenapa kok bisa bangkit itu apa? Triggernya itu apa? Dulu aku selalu ngebandingin aku sama teman-temanku, maksudnya bukan ngebandingin gimana, maksudnya kok aku gini, kok dia bisa gitu. Tapi itu kayaknya semua orang ya kayak gitu ya. Hampir semua orang. Itu ya? Tapi masalahnya adalah di gimana kita menyikapinya. Kita menyikapinya itu sebagai kita menerima itu, lalu kita akan melakukan sesuatu untuk diri kita, atau kita cuma ngomong aja dalam hati, kenapa cuma nanya gitu juga nggak ada gunanya. Yang aku lakuin dulu adalah aku nerima itu. Oh, aku emang kurang di sini. Aku tulis semuanya. Aku kurang ini. Aku tulis aku pingin apa. Aku tulis semua. Misalnya aku pingin ini. Habis itu aku jalanin aja. Jalanin dengan bahasanya apa ya? Percaya diri. Walaupun nggak tahu hasilnya mau seperti apa gitu, betul. Aku udah nggak peduli lagi ntar gimana. Yang aku udah nggak peduli. Aku jalanin walaupun kadang jatuh, kadang sukses, kadang sukses. Cuman anehnya tuh setiap aku jatuh, itu sakitnya bentar, kayak aduh, ini gagal nih. Cuman beberapa jam kemudian aku udah lupa. Dan sampai sekarang tuh setiap aku jatuh atau gagal, aku selalu cepet banget lupa. Dan aku pikirin besok beres. Energi positif besok beres itu yang bisa bawa aku sampai sekarang. Aku bisa nemuin hal-hal baru, nemuin orang-orang baru, yang dunia baru yang tadinya aku nggak suka, yang aku nggak kebayang. Ketemu, aku bisa masuk. Aku pernah masuk gedung DPR, ikut rapat Komisi 5, dan aku di sini ngapain gitu. Yang nggak pernah ngebayangin. Dan itu benar-benar hal baru, pengetahuan baru,
dan modal baru buat aku Ke ke depannya. karya. Oke. Jadi artinya positif aja ya. Positif. Tulis apa yang kita mau, betul ya. Dan memang jalaninya dengan percaya diri Yes. gitu ya. Nggak tulis nggak apa-apa sih, kalau itu kan beda-beda. Cuma kalau Beda-beda waktu itu ya. biar aku ngiyakinin diriku nih, aku kurang ini, aku butuh ini. Itu aku tulis. Oke. Aku tulis di kertas. Tapi memang ketika kita menulis psikologisnya itu sebenarnya kita ini yang saya tahu ya Mas Yes. Diko ya, kita ini kan adalah sebuah magnet ya. Ketika kita menulis itu kan akan absorb apa nyantol di pikiran kita karena kita Alam ini bawah sadar. magnet. Apa alam pun juga akan membantu kita mendekatkan ke tujuan-tujuan kita, benar nggak? Nah ini teman-teman channel Ceritanto ini yang mungkin teman-teman bisa lakukan juga, apalagi di masa sekarang ya, di masa pandemi yang mungkin teman-teman banyak yang sekali yang putus asa, yang lagi sedih, kurang termotivasi dalam hidupnya. Ngomong-ngomong tentang pandemi nih, Mas Tiko, kalau Mas Tiko menyikapinya gimana nih? Pernah nggak sih Mas Tiko di masa pandemi ini kena psikologis dampak? Karena kita nggak boleh banyak waktu apalagi pas awal-awal ya, nggak boleh banyak ketemu orang yang biasanya kita kongko terus atau mungkin Mas maaf ya punya pendapatan terus pendapatannya kurangi gitu. Ada nggak dampaknya di masa pandemi ini? Terdampak itu pasti, karena Semuanya ya pasti ya. dulu aku hampir tiap hari manggung, terus tiba-tiba stop, nggak ada acara musik. Cuman aku menyikapinya waktu itu, aku berusaha cari hal lain. Misalnya satu keran ketutup, aku harus cari mata air lainnya dong. Apa tuh Mas? Boleh contohin nggak? Contohnya apa yang Mas lakukan yang mungkin bisa menjadi sumber ini? Aku datengin orang yang jarang, teman-teman lama yang tadinya aku nggak pernah temuin. Oke. Dari Untuk situ apa? just silaturahmi. Dari Silaturahmi situ- membawa rezeki ya dan perpanjang umur. Itu Oke. bener loh, itu Bener. aku temuin orang-orang itu. Sama juga kalau teman-teman di dunia marketing, prospek, ya itu bener. Terus ada aja, maksudnya ada ya, pertama ngobrol sama kan, ada ini, aku mau deh, aku garap deh. Dari 1, 2, sampai banyak banget, sampai ya Apa itu di satu industri musik juga? Apa enggak, apa aja. Apa aja, oke. Nah, yang kadang jadi bukan salah sih, kurang tepat untuk saat ini ya. Misalnya aku musisi nih, itu aku punya mindset aku cuma dapat duit dari musik, itu sebenarnya kurang tepat. Kita musisi, kita seniman, tapi kita juga manusia, kita punya potensi lain. Betul. Itu urusannya kita mau atau enggak. Mau atau tidak Mau ya atau enggak. teman-teman. Gengsi atau enggak. Betul. Kadang aku musisi, seniman biasa kerja yang ditepokin orang, terus tiba-tiba jualan donat, apa yang salah? Iya, what's wrong with that? Iya, betul. Kalau itu bisa sukses, kenapa enggak? Betul. Itu kalau jualan donat, banyak hal lain yang sebenarnya kita bisa Lakukan ya. lakukan. Kapasitas kita tuh dikasih badan, dikasih pikiran, dikasih ide, itu tinggal kita ngolah aja sebenarnya. Benar. Kalau masih buntu, jangan pikirin hal yang buntu itu, karena nggak bakal ketemu. Jangan mikirin masalahnya tapi pikirin solusinya. Kalau solusinya lagi buntu pun jangan, malah tinggalin aja. Kalau aku, misalnya aku lagi punya masalah, harus bayar kreditan misalnya, harus bayar kreditan, Udah jatuh tempo udah nih. jatuh tempo dan dikejar-kejar gitu, aku nggak akan mikirin itu kalau belum nemu solusinya, karena semakin dipikir semakin stres. Iya. Aku mendingan jalan ketemu teman. Iya, balik lagi silaturahmi. Iya, itu silaturahmi. ya. Ntar dapat kerjaan bisa buat bayar. Yes. Dan Yes. setelah itu kita bakal, oh ya, dunia tuh kalau kita kayak Berusaha. ada di dalam tempurung, kita dapat masalah di dalam tempurung, ya biar kita bisa lihat, kita harus keluar dulu baru lihat tuh. Oh, itu masalah. I like that. Kalau kita di dalam tempurung, benar. Kita muter-muter di situ nggak akan selesai. Orang ya kebanyakan mikirin apa masalah mulu ya gitu ya. Ya di dalam tempurung itu ya. Yes. Makanya kita harus keluar dari tempurung itu untuk mencari solusi Kita itu. Benar. kita mungkin dipaksa untuk istirahat. Ya. Terus keluar, kita lihat masalahnya sebenarnya apa sih, kita lihat dari luar, oh masalahnya cuma ini. Yes. And then- Ini bagus, message yang bagus banget tuh. And then next kita dapat masalah yang sama, itu pelajarannya. Pokoknya kalau udah mentok, jangan muter-muter di situ. Keluar dulu. Entah itu kamu rehat, entah itu kamu kemana dulu yang
luar area itu. Istilahnya me time-nya kita ya. Setelah kamu punya energi yang cukup, kamu bakal bisa selesaikan yang ini kok. Bukan lari ya, ini bukan lari. Tapi kamu rehat, biar beda istirahat sama lari. Aku juga nggak suka lari, masalah harus selesaiin. Iya. Tuh. Mas Tiko sendiri kalau dalam soal musik saat ini ada proyek-proyek apa nggak yang sedang dilakukan? Project saat ini ada beberapa. Aku produce, tapi lebih banyak ke studio. Aku produce lagu. Ada lagu untuk Kementerian Pariwisata. Untuk yang NTT tadi aku ciptain satu lagu. Terus kemarin Mbak Puput tuh istrinya Pak Ahok juga. Oke. Waktu Christmas kemarin dia bikin Buat Christmas, bikinin lagu juga. Terus mereka langsung yang kontak Mas Tiko atau ada orang yang kontak Mas Tiko emang mencari Mas Tiko? Untuk Bahok karena waktu itu kemarin aku datang semacam acara Christmas ya, dapat undangan. Iya. Ketemu, akhirnya dia bilang, "Kok pengen gini Mas?" Terus itu dari silaturahmi itu penting. Iya. Jangan kita harus gerak terus karena rezeki udah diatur. Kalau kita nggak ngambil ya susah. Tapi kalau kita nggak ngambil ya gimana? Iya. Ya di situ aja. Intinya banyak message yang dikasih atau pesan-pesan moral yang dikasih Mas Tiko tadi selalu positif ya. Yes. Ya semua juga yang vlog-vlog saya yang lalu kalau teman-teman lihat selalu positif, yakin. Kemudian kalau punya masalah jangan hanya ada di dalam tempurung itu, jangan masalah mulu yang dipikirin gitu. Kita harus ngelihatnya dari luar ya. Kemudian juga silaturahmi yang dibilang kalau kata orang-orang memperpanjang usia dan juga dan mendatangkan rezeki, itu benar banget ya. Pesan-pesan dong Mas untuk teman-teman yang channel Cerita Anto ini yang lagi kemerungsung, bener nggak sih bahasa Jawanya, atau lagi putus asa? Kemerungsung itu lebih atau ke salah panik, ya? Panik. Resah, ini udah jatuh tempo nih kalau kata Mas, aduh mobil apa harus dibalikin lagi mungkin gitu. Apa nih Mas di masa pandemi ini? Tetap berpikiran optimis, positif, karena kita butuh energi itu. Apapun energi itu yang akan membawa kita untuk ngeraih apa yang kita ingin dan menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Ya. Jangan keseringan ngeluh. Karena setiap kita ngeluh itu kita akan ngeluarin kata-kata yang akan kerekam ke alam bawah sadar kita. Dan ketika itu terekam ya kita akan didekatkan dengan keluhan itu terus. Jadi manusia tuh kayak semakin kita positif, kita akan ketemu orang-orang yang energinya sama. Dan itu akan ngasih jalan kita buat apa yang kita pingin. Kalau kita ngeluh, ya ketemunya orang-orang yang ngeluh-ngeluh juga. Dan akan muter-muter di situ. Dan saya percaya ketemu Mas Tiko juga karena positif, saya vibe-nya juga mungkin insya Allah positif ya. Makanya ketemu orang yang luar biasa kayak Mas Tiko. Lalu apa lagi Mas pesannya? Terus belajar apapun itu, sampai mati itu kita akan tetap dalam proses belajar. Menerima kritikan juga, betul ya Mas ya? Kita akan terus belajar, jangan takut sama hal baru. Iya, harus terbuka dengan hal-hal baru ya. Jadi jangan karena Mas Tiko seorang musisi, jangan ya melulu itu mulu. Kalau misalkan lagi ada yang lain ya kenapa enggak ya? Jangan takut sama hal baru, jangan repot sama gengsi. Jangan pernah repot sama gengsi, itu bahaya. Betul. Realistis itu harus, cuman kita harus punya mimpi yang gede juga. Ya. Mimpinya Mas Tiko apa? Kebahagiaan orang lain. Aku lagi bingung tapi luar biasa. Kebahagiaan orang lain tuh kayak karena bukan mimpi, itu kayak hal yang harus aku lakukan setiap hari. Karena ketika kita membahagiakan orang lain, kita itulah senang. Di saat kita hidup ya sebenarnya. Betul nggak? Iya, kita ikut senang. Iya, betul. Luar biasa banget Mas Tiko Laksono. Thank you so much. Sama-sama. Untuk bincang-bincang manjanya kalau kata Syahrono. Jangan lupa untuk subscribe ya, mumpung gratis. Lalu kasih jempolnya. Kemudian juga di komen ya untuk membangun channel ini, dan juga share bagi mungkin kolega, teman, saudara yang mungkin membutuhkan ini. Oke? Anto Sutanto dan juga Mas Tiko Laksono signing out. Selalu bersyukur. Tetap